Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan rukun salat yang ke-8, yaitu duduk di antara dua sujud di dalam salat pada setiap rakaat, termasuklah rakaat salat gerhana. Setiap rakaatnya terdapat 2 kali sujud, kecuali pada salat jenazah. Di antara 2 sujud tersebut dipisahkan dengan duduk. Duduk ini selama secara bahasa sah disebut dengan kata-kata duduk, julusun dalam bahasa Arab, maka duduk itu sudah memadai untuk rukun yang ke-8 ini. Apakah iftirash seperti posisi duduk tasyahud awal, ataukah tawarruk seperti posisi duduk yang biasa kita praktekkan pada tasyahud akhir, ataupun tarabbu'. Tarabbu' itu posisi duduk bersila seperti yang kita praktekkan sekarang ini, atau termasuk nanti berselonjor. Segala bentuk posisi yang dinamakan duduk sah dipraktekkan di antara 2 sujud. Tetapi dari semua model duduk tersebut, yang diprioritaskan adalah iftirash. Iftirash itu dari kata-kata farshun, dibentangkan. Wa ja'alnal arda firasha, kami jadikan bumi itu sebagai firash, hamparan bagi kalian. Maka telapak kaki sebelah kiri dari sepatutnya berdiri kita robohkan untuk duduk di atas hamparannya itu. Maka disebutlah iftirash, menjadikan telapak kaki sebagai farshun, sebagai bentangan. Itu yang diprioritaskan pada posisi duduk, selain dari duduk yang berlanjut dengan salam. Nah, maka dinyatakan di sini disunnatkan pada duduk di antara 2 sujud, pada duduk tasyahud awal, pada duduk istirahat. Demikian pula pada duduk tasyahud akhir, apabila pada tasyahud akhir ini terdapat sujud sahwi. Posisi duduk yang disunnatkan adalah iftirashun, bentuk iftirash. Maka saat kita menyebut tawarruk itu sebagai duduk tasyahud akhir, itu sebenarnya masih keliru, bukan salah. Karena tasyahud akhir adakala berlanjut dengan salam, adakala diselangi dengan sujud sahwi. Yang disunnatkan tawarruk, posisi yang selama ini kita kenal sebagai posisi duduk tasyahud akhir, adalah apabila pada tasyahud yang terakhir itu berlanjut dengan salam, tidak ada sujud sahwi. Wadi'an kaffaihi ala fakhidaihi, disunnatkan
disunatkan lagi dalam duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal dan akhir untuk meletakkan kedua tangannya di atas dua paha, wadi'an yadaihi wadi'an kaffaihi ala fakhidaihi. Bukan meletakkan tangan, karena kalau meletakkan tangan sah dalam bentuk digenggam begini, sah dalam bentuk dikepal begini, sah dalam bentuk ditengadah begini. Tetapi bahasa yang dipakai wadi'an kaffaihi, meletakkan kedua telapak tangannya ini ala fakhidaihi, maka posisinya telungkup, telapaknya yang harus bertemu, sama seperti posisi tangan ketika sujud. Bangkit dari sujud boleh dengan kepalan karena ada riwayatnya, tetapi untuk sujud telapaknya, karena dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, yaitu kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Qariban min rukbataihi, paha itu mulai dari pangkal selangkangan sampai ke lutut itu disebut paha. Jadi secara teori sah saja kita letakkan di dekat selangkangan, di tengah-tengah itu sudah meletakkan di atas 2 paha. Tetapi dibuat pengaturan qariban min rukbataihi, kedua tangan tersebut dekat dengan kedua lututnya, ya, maka dijadikan telapak tangan itu pada bahagian ujung. Mohon maaf, saya berpindah posisi duduk agar jelas posisinya. Ya. Ya, ketika disebutkan fakhzun, paha, itu dari pangkal selangkangan sampai ke lutut. Jadi kalau meletakkan tangan di atas paha, di sini juga disebut di atas paha, di sini disebut di atas paha, di sini disebut di atas paha. Boleh dua-duanya sejajar, boleh asimetris, dan lain sebagainya. Tetapi ditambahkan keterangan qariban min rukbataihi, yang kedua telapak tangannya itu dekat dengan 2 lutut. Ini lutut. Maka saat meletakkan tangan pada saat duduk di antara 2 sujud, tangan kiri dekat dengan lutut, tangan kanan dekat dengan lutut. Dekat ini sebenarnya sudah selesai, tapi ditambah keterangan bihaitsu tasamat huma ru'usul asabi', dengan sekira-kira lutut ini sejajar dengan ujung jari. Dirincikan lagi, maka yang kiri sejajar dengan lutut, yang kanan sejajar dengan lutut. Tasamat ru'usul asabi'. Ketika sudah sejajar, ada kemungkinan tangan ini didempetkan jari-jarinya, ada kemungkinan dijarangkan sedikit, ada kemungkinan dijarangkan lebar. Dirinci lagi. Nashiran asabi'ahu, sambil jari-jari tangannya itu dibentangkan. Jadi jari tangan tidak rapat. Jadi diletakkan di atas paha dekat dengan lutut, sejajar ujung jari dengan lutut, kemudian dijarangkan sedikit. Nashiran asabi'ahu, itu petunjuknya. Qailan, sambil berucap. Ini semua keterangan yang kita tambahkan dalam posisi sunnat, yang rukunnya itu hanya duduk saja. Pilihan posisi duduk sunnat, posisi tangan sunnat, bentuk kepalan tangan sunnat. Berikut dengan ucapan ini pun hukumnya sunnat. Apa yang diucapkan? Rabbighfirli ila akhirih, yaitu zikir Rabbighfirli sampai dengan selesai. Sempurnanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Dalam referensi sampai wa'afini. Kalau kita terjemahkan, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wajburni,
dan tutupilah kesalahanku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikan rizki kepadaku, wahdini, berikan petunjuk kepadaku, wa'afini, dan jauhkan aku dari segala penyakit. Maka dalam bahasa sehari-hari, sehat itu berpadu dengan afiat. Nah, bagaimana keadaannya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Saat ditanya sehat itu apa, afiat itu apa, jawabannya sama, wallahu a'lam. Nah, ternyata di sini tidak didoakan untuk sehat, wasahihni. Nanti yang ada di dalam doa selesai sholat, Allahumma sahih ajsadana. Tapi dalam zikir ini, wa'afini, sehat itu keadaan badan yang tidak sakit, sedangkan afiat adalah penyakit yang dijauhkan dari badan. Ketika orang lain sakit, kita selamat, itu disebut dengan afiat. Saat kita sakit, sembuh, prosesnya itu disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan sebahagian dari Al-Quran tersebut yang menjadi rahmat, syifaa'un menjadi penyembuh, wa rahmatun dan menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Makanya bagus dalam kondisi pandemi seperti ini kita sering-sering membaca Al-Quran, tilawah, karena tadi pagi juga diadakan diskusi oleh kawan-kawan dari Rektorat Unsyah dengan guru-guru kita yang penyintas COVID, termasuk ada Warek Prof. Alfian, kemudian ada beberapa orang dosen senior yang lain yang terpapar COVID positif, kemudian diisolasi dalam proses perawatan dan sembuh. Dan luar biasanya ada 5 orang testimoni kesaksiannya itu, termasuk salah seorangnya adalah Wakil Bupati Pidi, Bapak Fadlullah TM Daud. Keterangannya sama, bahwa dalam masa isolasi tersebut rutinitas mereka adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Jadi artinya untuk mendapatkan manfaat dari kata-kata afini, jangan tunggu sakit dan diisolasi dulu baru ngaji Quran. Nah, kita mengaji Al-Quran, kita jadikan itu sebagai sebuah tradisi, sebuah kebiasaan. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka itu menjadi tenang dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itulah hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, maka insya Allah penyakit akan menjauh. Orang yang gelisah, orang yang panik, orang yang gundah, itu mudah untuk diserang oleh penyakit. Maka bahasanya afiat, dijauhkan dari penyakit. Sehat dalam keadaan tidak sakit, sedangkan afiat dijauhkan oleh Allah dari penyakit. Nah, sedangkan dalam zikir yang kita praktikkan setiap sholat tidak berhenti pada wa'afini, ditambah satu kata lagi, wa'fu anni. Nah, wa'fu anni ini diadopsi ke dalam bahasa Aceh, konotasinya menjadi negatif. Ya, misalnya ketika bertemu dengan kawan-kawan yang akrab, kita bertanya seorang kawan yang lain, ho kasih pulan halimah-halimah pe ka wa'fu anna. Jadi wa'fu anna dalam bahasa Aceh itu menjadi istilah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kenapa disebut wa'fu anna? Karena untuk orang yang meninggal kita berdoa wa'fu anna, maafkanlah dosa-dosa kami. Ya, maka wa'fu anna itu sebenarnya dari ucapan doa afa. Nah, wa'fu, maafkan. Wa'fu wasfahu dalam Al-Quran, maafkan. Wa'fu anna, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tapi ketika diadopsi dalam bahasa Aceh menjadi buruk maknanya.
Oh kagaknya mana nak kau wa'fu anna. Jadi ini bahasa orang tua zaman dahulu Jadi bahkan untuk menyebutkan hal-hal yang negatif itu pun pakai doa. Dan itu tradisi orang Arab. Orang Arab itu memaki pun mereka berdoa. Ketika sudah berdebat, sudah marah, maka di ujung marahnya itu didoakan sebuah keburukan, yakhrub baitak. Tapi dalam bahasa mereka yakhrub baitak, terjemahannya semoga Allah runtuhkan rumahmu. Jadi karena mereka sering marah dengan ucapan doa-doa seperti ini, maka Allah wujudkan doa-doa mereka. Makanya di Arab sekarang hampir semua negara Arab itu rumahnya runtuh, ditembak, dibom dan lain sebagainya. Makanya ucapan itu adalah doa. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia, kita sebut saya wa'fu anna. Kagaknya ka wa'fu anna, kagak pemaah oleh Allah Ta'ala. Itu sebagai ungkapan doa kita. Jadi dalam referensinya, di dalam kitab ini tidak disebutkan wa'fu anna. Ini kitab Fathul Mu'innya, tapi syarah di dalamnya I'anatul Talibin oleh Sayyid Abu Bakar Syata mengutip dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali ditambah sepotong doa lagi, wa'afina wa'fu anna. Itu dari Imam Al-Ghazali. Kenapa dari Imam Al-Ghazali? Dulu sudah pernah kita jelaskan sepintas bahwa Imam Al-Ghazali itu beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak mempersoalkan tentang sanad sebuah hadis selama maknanya itu benar. Ketika para ulama lain mereka berpegang teguh kepada standar sanad antara al-jarh wa ta'dil, tapi khusus sebenarnya Imam Al-Ghazali juga sangat patuh pada aturan-aturan sanad ini. Tetapi ada hal-hal yang beliau lihat pada hadis-hadis yang dikategorikan dhaif oleh para ulama lain, ternyata di situ ada kebaikan. Kenapa? Karena dhaif itu bukan bahwa Nabi tidak berucap, bukan bahwa itu tidak benar dari Nabi. Bisa jadi sangat benar dari Nabi, hanya karena di antara sanad para perawi ini terdapat orang yang tidak menjaga standar kewibawaan, muru'ah. Maka kalau dalam kitab ini nanti di jilid yang kedua tentang bab salat Jumat, ketika dijelaskan tentang disunnatkan untuk memakai wangi-wangian at-tatayyub, disunnatkan untuk memakai imamah, surban yang dililit di atas kepala. Pada syarahnya itu dijelaskan oleh Said Abu Bakar Syata, wa mislul imamati sairus siyabi fatankharimu muru'atu faqihin bilubsi siyabin suqiyyin. Dan yang seumpama sorban adalah segala model pakaian yang lain, maka runtuhlah kewibawaan seorang faqih, seorang alim, disebabkan karena dia memakai pakaian yang pasaran. Makanya ulama-ulama di Arab itu peci yang mereka kenakan di atas kepala itu bukan asal-asalan, ada standarnya. Untuk di Arab Saudi rata-rata pakai peci rajut, kemudian pakai sorban. Untuk di Mesir rata-rata pakai peci merah dililit dengan kain putih. Nah sekarang untuk di Aceh dipraktiskan, langsung pecinya itu atasnya merah, sampingnya putih. Kalau di Arab itu memang pecinya merah dari atas sampai ke bawah, lalu dililit dengan kain putih. Itu sebenarnya punya standar. Hanya boleh memakai peci tersebut yang pertama orang yang sudah selesai wisuda S1 di kuliah keagamaan, atau yang kedua orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, baru boleh pakai peci tersebut. Tapi di Aceh sekarang sedang booming pakai peci merah putih. Kenapa? Karena kita punya identitasnya sendiri, cinta NKRI, merah dan putih. Makanya NKRI itu ada simbol-simbolnya tersendiri. Cuma yang saya agak bingung, hari ini tidak libur ya. Padahal dulu sejak saya sekolah dari kelas 1 SD, 1 Oktober itu libur, tanggal merah, karena hari kesaktian Pancasila. Ternyata tahun ini Pancasila tidak sakti lagi, karena tidak libur lagi hari ini.
Jadi kesaktiannya itu sudah kalah oleh hal-hal yang lain. Dan itu kita berduka cita. Kenapa Pancasila menjadi tidak sakti lagi? Nah, jadi Imam Al-Ghazali melihat bahwa itu adalah doa. Selama doa tersebut berbahasa Arab, maka di dalam salat boleh dipraktekkan ketika berdiri, ketika ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud sampai duduk tasyahud. Dengan catatan tidak boleh menggunakan kata ganti orang kedua. Nah, mana contoh kata ganti orang kedua? Ketika seorang bersin, dalam adabnya disunnatkan orang yang bersin ini untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah, Rasulullah katakan dalam riwayat tentang hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Salah satunya pada poin nomor 4, fa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka doakan ia dengan ucapan yarhamukallah. Nah, yarhamukallah ini doa, tetapi di dalam redaksinya terdapat kata ganti orang yang kedua, kamu, kaful khitab. Ketika berucap doa ini terlihat seperti dialog antara dua orang manusia. Maka bila dibacakan ketika sedang sholat, ada yang bersin di samping kita, apakah dia sholat atau tidak, orang yang bersin ini berucap alhamdulillah, lalu secara sengaja kita menjawab yarhamukallah, sengaja kita lakukan, dan kita tahu secara peraturan itu tidak boleh, maka batal sholat. Kenapa? Karena menggunakan kata ganti orang yang kedua, yarhamukallah. Tapi kalau menggunakan kata ganti orang yang ketiga, apakah mufrad ataupun jamak, rahimahullah, rahimahumullah, tidak bermasalah. Jadi itu yang harus diingat. Yang kedua peraturannya, doa di dalam salat ini walaupun berbahasa Arab, apabila satu rangkaian ayat yang utuh tidak boleh dibaca dalam posisi rukuk dan dalam posisi sujud. Tidak boleh satu doa dari satu ayat Al-Quran secara utuh dari pembukaan sampai akhir ayat bukan surat ya, dibaca di dalam rukuk atau sujud ya. Tapi apabila tidak penuh satu ayat, dipenggal dari keutuhan satu ayat, maka boleh dibaca di dalam sujud, seperti doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah. Boleh dibaca dalam sujud. Kenapa? Karena tidak penuh satu ayat, ada beberapa potong yang ditinggalkan. Kesempurnaan ayat itu adalah faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ditinggalkan kata-kata faminhum man yaqulu, baru masuk pada rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya melihat dari bahwa wa'fu anni adalah doa, dan di dalam salat doa itu diizinkan, ditambahkan lagi bahwa ada riwayat sekalipun sanadnya dhaif tetapi maknanya benar, maka Imam Al-Ghazali menambahkan wa'fu anni. Jadi jadilah bacaan kita dalam salat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekalipun yang membaca ini adalah imam, sebab nanti ada hadis yang menyatakan idza amma ahadukum qauman fala yukhassis nafsahu bid-du'a. Barang siapa yang mengimami suatu kaum di antara kalian, maka janganlah ia khususkan dirinya di dalam doa. Misalnya saat qunut, tidak boleh imam ketika pimpin qunut Allahumma hdini.
Ataupun ketika somadiyah dan tahlil tidak boleh oleh yang pimpin doa itu membaca Rabbighfirli wali walidayya, yang kenduri baru mahgab, yang ti kameng gop, yang habis belanja gop, yang tibuk gop, yang pun dia urung cik kanyan. Ini pengkhianatan paling berat di dunia ini. Maka itu pengkhianatan. Wala yakhussanna nafsahu bid-du'a. Tetapi untuk doa zikir di dalam duduk antara dua sujud ini tidak diganti kepada bentuk jamak, maka tidak dibaca oleh imam Rabbana ighfir lana wa Rabbi ighfirli warhamni warhamna warzuqna wa'afina wa'fu anna. Tidak disebut demikian, tetap Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kenapa? Karena zikir tersebut bukan hanya dibaca oleh imam untuk diamini oleh jamaah, tetapi dibaca oleh setiap orang di dalam salatnya masing-masing sebagai makmum. Maka tidak disyaratkan untuk ganti kepada bentuk jamak. Bahkan kalau diganti itu menjadi salah. Wa yukrahu ighfirli salasan. Bentuk doanya tadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Bagaimana bila ada orang, apakah karena sengaja ataukah karena lupa, dia hanya membaca saja Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli, makruh. Dimakruhkan hanya dengan ucapan Rabbighfirli yang diulang-ulang sebanyak 3 kali. Wa sunnah jalsatu istirahatin biqadril julusi baina sajdataini lil ittiba'. Jadi karena ini berbicara tentang duduk, ditambah tentang keterangan duduk satunya lagi. Sebenarnya belum waktunya, karena duduk yang satunya itu dilakukan setelah sujud yang kedua. Sedangkan duduk antara dua sujud ini dilakukan setelah sujud yang pertama. Nah, ada makna istitradi, disinggung hukumnya karena sudah disebut masalahnya. Ada kemungkinan yang kedua, di dalam pembicaraan rukun-rukun salat tidak lagi dijelaskan tentang sujud yang kedua, karena sujud yang kedua dengan sujud yang pertama syarat dan rukunnya itu sama. Maka akhirnya penjelasan para ulama tentang duduk istirahat dilanjutkan dari penjelasan duduk di antara dua sujud. Dilanjutkan dari penjelasan tentang duduk antara dua sujud. Jadi ada yang namanya duduk istirahat, kadar lamanya biqadril julus baina sajadataini, seperti durasi waktu kita duduk di antara dua sujud. Walau fi naflin, sekalipun kita sedang sholat sunat, karena tadi berbicara sholat wajib. Apakah pada sholat wajib saja disunatkan duduk istirahat? Sebab nanti ada beberapa aturan. Sholat fardu dengan sholat sunat itu berbeda. Misal, pada sholat fardu berdiri itu menjadi rukun. Orang yang sanggup berdiri tidak sah sholat kecuali sambil berdiri. Sedangkan pada sholat sunat berdiri tidak menjadi rukun. Walaupun sanggup berdiri, sah sholat sunat dilakukan sambil duduk. Cuma kita jarang mempraktekkan sekarang. Dulu guru-guru kita itu mencontohkan sholat sunat sambil duduk. Begitu selesai sholat fardu, salam, zikir, doa, dalam posisi duduk di sajadahnya mereka lanjutkan sholat sunat rawatib ba'diyah. Bukan karena mereka tidak sanggup berdiri, bukan karena mereka malas berdiri, tetapi karena sedang mencontohkan kepada jamaah yang notabene adalah murid-murid mereka bahwa boleh sholat sunat itu dilakukan sambil duduk. Maka ada yang praktek-praktek syariat yang sudah hilang ini, yang seharusnya sunat kadang-kadang menjadi wajib untuk dilakukan agar orang tahu bahwa praktek itu dibolehkan. Misal, ketika melakukan perjalanan musafir, boleh jamak, boleh qasar. Tetapi ada batasannya.
Baru boleh jamak dan qasar bila jarak tempuhnya itu 2 marhalah, sekitar 83 km. Jadi kalau ke arah timur itu sampai ke Lawung, 83 km. Walaupun boleh, lebih baik tidak dijamak, tidak diqasar kalau hanya 2 marhalah. Baru lebih bagus dijamak dan diqasar apabila lebih dari 3 marhalah, artinya lewat Lungputu. Itu lebih bagus dijamak dan diqasar. Tapi ternyata jangankan kita yang awam, bahkan orang-orang yang alim pun sudah malas mempraktikkan jamak dan qasar ini. Tahun 2005 saya baru pulang dari Mesir. Kebetulan salah seorang kawan, beliau juga pimpinan salah satu pesantren di Aceh Besar sekarang, nikah Intat Lintu ke Samalanga. Samalanga itu dari Banda Aceh sudah hampir 200 km, karena 200 km itu sampai ke Biren. Samalanga itu mungkin sekitar 180 km atau 170. Itu lebih dari 4 marhalah. Jadi saat itu kami singgah di Masjid Pancasila yang lewat Ulegli sebelum Bate Ili, sebelah kanan itu. Kalau pimpinan pesantren yang jadi lintu itu rombongan Intak Lintu Tengku Bandung, sekurang-kurangnya sudah mengaji kelas 5, nggak ada yang cilet-cilet. Maka sholat duhurlah kami sambil mempersiapkan lintu. Karena saya terlambat sambil parkir mobil kemudian berwudu, masuk masjid semua orang sudah takbiratul ihram, saya yang terakhir takbiratul ihram. Maka saya berpikir, dari Banda Aceh ke Samalanga lebih dari jarak tempuh musafir, sudah tentu boleh jamak dan boleh qasar. Dan rombongan ini Tengku Bamendung, tentu mereka sudah niat jamak dan niat qasar. Maka ijtihad saya itu saya praktekkan. Saya niatkan sholat duhur 2 rakaat qasar ikut imam karena Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ternyata begitu selesai duduk tasyahud, Allahu Akbar, gebedoh rakaat bileh. Kamu si bahro. Kenapa? Karena tidak boleh orang yang sholat musafir, sholat qasar, ikut imam kepada orang yang sholat penuh. Maka saya terpaksa salam pada rakaat yang kedua, takbiratul ihram lagi dari awal, masbuk ikut imam padahal dari awal bersama dengan imam. Maka engkau kenang pengen. Jadi saya berpikir, kalau tingkat pimpinan pesantren yang kita Intat Lintu, yang rombongan Intat Lintu rata-rata sekelas pimpinan pesantren, dan mereka tidak berani mempraktikkan atau tidak nyaman di hatinya untuk mempraktikkan sholat jamak dan qasar, lalu siapa yang akan mempromosikan? Maka ini menjadi masalah. Makanya penjelasan tentang ilmu itu harus tuntas, jangan setengah-setengah. Maka termasuklah persoalan kita sekarang ini, mohon maaf, ketika hampir semua ustadz mempromosikan tentang sholat berjamaah di awal waktu tanpa menjelaskan uzur-uzur jamaah, menjadi tantangan dalam kondisi pandemik seperti ini. Orang yang seharusnya sakit batuk, termasuklah batuk seperti saya tadi, itu seharusnya tidak perlu ngotot datang ke masjid. Tetapi karena yang ditekankan berulang-ulang sholat berjamaah di awal waktu, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu, tertanam kesan di dalam batin kita bahwa kalau tidak sholat berjamaah dan tidak di awal waktu berarti masuk neraka. Maka mau corona, mau Corolla, terserahlah apa saja, tetap kita ngotot datang ke masjid untuk salat berjamaah dan menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Makanya penjelasan ilmu itu harus tuntas, bukan hanya sisi yang kita sukai saja disampaikan, sisi yang lain diabaikan. Makanya saya sering membantah, sekedar untuk menyeimbangkan informasi. Salat Isya itu fardhu ain, berjamaahnya fardu kifayah dalam tarjih Imam Nawawi di mazhab Syafi'i, tapi di awal waktu sunat. Makanya kalau sekarang kita azan Isyanya jam 7 lewat 40 menit, kita baru berhenti nanti pengajiannya sekitar jam 8.
Tentu ada yang berbisik-bisik dalam hati, kesah-sah keropui tengkunya semubut ju wadah semayang hana gede. Akan ada yang berbicara demikian dalam hati, bisik-bisik tetangga kan, apa tengku bak pubut gap sangnya tananya gap kai bang isya ganya mentong pep-pep ikut dia. Akan ada bisik-bisik demikian. Maka harus kita perjelas. Sebab dulu ketika saya baru pulang kemari tahun 2005, ada pengajian-pengajian seperti ini di kota, di kalangan akademisi, saya diserang dengan pertanyaan tersebut. Ustaz, pesantren itu kan ngaji fikih 24 jam sehari. Saya jawab, iya. Kalau memang mereka ngaji fikih, apa mereka nggak paham tentang fadilah salat di awal waktu? Itu kalau untuk hoju tujuan. Tapi pura-pura tidak tahu, maka saya perjelas. Apa masalahnya, Pak? Nih Pak Ustaz, di pesantren itu salat isya kan jam 9. Ya, rupanya juga betul yang saya maksudkan. Di pesantren itu rata-rata salat isya jam 9. Jadi ketika itu yang digugat, saya balas bertanya, jadi masalahnya di mana? Kan lebih penting salat di awal waktu daripada pengajian. Saya tanya kenapa? Karena salat itu fardhu ain. Saya jawab, Pak, jangan dibundel seperti itu masalahnya. Dibuat rincian dulu. Ada salat isya. Semua orang sepakat salat isya fardhu ain. Salat isya ini dilakukan secara berjamaah. Berbeda pendapat tentang hukum berjamaah pada salat fardu. Imam Syafi'i itu menyatakan sunnat muakkad. Imam Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i menterjih hukum salat berjamaah pada salat fardu itu fardu kifayah. Nah, karena kita malas berjamaah, sudahlah sunat muakkad saja. Ya. Fardu kifayah saja. Kan lebih berat lah. Tapi di awal waktu itu sunat. Di awal waktu itu sunat. Itu baru tentang di awal waktu sunat. Belum lagi pemahaman kita tentang awal waktu itu sampai jam berapa. Maka dulu ketika kita masih belajar tentang bab awqatis shalah, masuk waktu isya itu ketika awan-awan merah di ufuk barat sudah hilang. Sekitar kalau sekarang jam 7.40. Hilang awan merah, masuk waktu isya. Tapi disunnatkan untuk menunda salat isya sampai hilang awan-awan putih, sekitar jam 9. Dalam sebuah praktek Rasulullah, suatu malam beliau salat isya dengan para sahabat sekitar 1/3 malam. 1/3 malam itu sekitar jam setengah 11 sekarang, karena malam itu dari jam 7 dihitung sampai jam 5, 10 jam dibagi 3. Satu bahagian itu sekitar 3 jam setengah, 7, 8, 9, 10, setengah 11. Nabi sholat isya bersama sahabat pada jam setengah 11. Setelah selesai sholat, para sahabat ini memperhatikan Nabi dengan nada pertanyaan. Body language-nya itu mengajukan pertanyaan. Dan Nabi paham, maka beliau jawab seketika tanpa ada suara pertanyaan dari sahabat. Innahu lawaqtuha. Sekarang ini, 1/3 malam ini adalah waktunya salat isya. Inilah yang sepatutnya waktu salat isya. Laula an asyqa ala ummati. Kalaulah bukan karena menyusahkan umatku. Kenapa? Di zaman Nabi menanti jam setengah 11 untuk salat isya itu sulitnya luar biasa. Beda dengan kita sekarang. Justru yang susah bagi kita salat isya jam 8. Maka kenapa panitia masjid adakan pengajian seperti ini? Agar ada alasan untuk menanti azan isya. Ya, terkedi tidak ada pengajian. Selesai maghrib kita pulang ke rumah, nyembak tagi sah kena masjid melepah bayar. Makanya Nabi katakan, salat yang paling berat untuk umatku adalah salat subuh dan salat isya. Untuk orang munafik, bukan untuk umatku. Salat yang berat untuk orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Andai kata mereka tahu pada 2 waktu tersebut ada pembagian sembako, pasti mereka akan mendatangi salat subuh dan salat isya walaupun dengan cara merangkak. Makanya sebahagian panitia masjid berimprovisasi agar jemaah ada alasan bertahan di masjid, kita buatlah pengajian. Jadi pengajian ini bukan untuk alim. Ambil rencana melumpur aja ke malim, buat tiga Jumat tiga mereka. Ya. Di dayah saja yang sehari 3 kali minimal kita mengaji hanya malim-malim.
apalagi ini mengaji 45 menit dalam sepekan 3 Jumat. Maka tujuan pengajian kita yang pertama ini adalah untuk mengisi waktu antara selesai sholat maghrib dengan masuknya waktu Isya. Yang kedua, yang lebih penting adalah untuk menjadi hujjah. Andai kata ada praktek-praktek ibadat kita yang salah, kita meninggal dunia digugat oleh malaikat dalam kubur, Mungkar dan Nakir. Kenapa malam kemarin kamu salat Isya itu tidak sah? Kita tanya, apanya tidak sah? Karena waktu sujud diperhatikan ternyata peci kamu itu sampai begini, katanya. Karena sah sujud. Kita bisa jawab, saya nggak tahu. Ya, kan itu jawaban untuk malaikat. Saya nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Katanya malaikat. Itulah saya sedang belajar mengaji. Tapi karena malaikat Israel buru-buru, maka saya nggak sempat tahu. Tekedi telat malaikat Israel kadro ilmeh kan. Ya, makanya mengaji kita ini hujjah untuk menjadi alasan menjawab pertanyaan nanti di akhirat. Kenapa kamu tidak tahu? Saya sedang belajar. Makanya dalam Islam ada ketidaktahuan yang dimaafkan. Jahlun ma'zurun bijahlihi. Orang yang jahil tapi dimaafkan ketidaktahuannya karena sedang dalam proses belajar. Andai kata tidak dimaafkan, maka sungguh kita harus katakan kepada anak-anak kita, kalian jangan sholat dulu, mengaji dulu sampai paham seluk-beluk sholat baru mulai. Anak bertanya, kenapa ya? Karena kalaupun kalian sholat sekarang, sholat kalian itu belum sah, belum cukup syarat dan rukun. Nanti kalau sudah sah baru mulai sholat, maka ilah apa ya? Tidak, sebatas yang sudah kita pelajari, kita amalkan, sah. Tapi tidak boleh berhenti sebatas yang kita tahu. Tingkatkan. Maka kata Imam Syafi'i, kafa bil mar'i dhillan ayyakuna jahilan. Cukuplah bagi seseorang itu sebuah kehinaan bahwa dia disebut sebagai orang bodoh. Maka cacian yang paling menyakitkan bagi kita adalah bit yang sakit hati. Ya, itu penghinaan yang paling tinggi, katanya. Ya. Maka kita mengaji ini yang pertama untuk menjadi hujjah, dan yang kedua adalah untuk menjadi uzur ketika ditanya kenapa ibadat itu belum terpenuhi syarat dan rukun. Nah, maka ada perbedaan salat fardu dan salat sunat. Jadi karena itu kita sarankan, bahkan sudah sejak lama, setiap kali menjelang Ramadan, bahkan di bulan Ramadan, karena ada praktek salat tarawih, saya provokasi masjid-masjid yang saya datangi, kenapa tidak sekali-kali panitia masjid ini berinisiatif untuk membuat standar baku bahwa di masjid kami ini setelah selesai salat Isya, salat tarawihnya dilakukan sambil duduk, imam duduk, makmum duduk. Kalaulah dilakukan demikian berturut-turut selama 3 malam, insya Allah di malam yang keempat semua siaran TV nasional akan datang mewawancarai imamnya. Ya. Kenapa di masjid ini sholat tarawihnya duduk? Karena yang mereka cari adalah yang aneh-aneh, yang sholatnya paling cepat. Makanya musala Dolok tidak dipantau. Kenapa? Karena kalah cepat dengan masjid yang ada di Blitar, Jawa Timur. Ya, musala Dolok baru 11 rakaat dalam waktu 15 menit. Di Jawa Timur, di Blitar itu 23 rakaat 7 menit. Nah, maka udah ada luar. Jadi kita masih runner up. Yang runner up itu tidak diwawancara. Yang diwawancara itu yang polnya, yang juara satunya. Maka kalau masjid kita ini ingin diwawancara oleh TV nasional, saran saya Ramadan yang akan datang, ajak jamaah kita praktek sholat tarawih sambil duduk, imam duduk, bila duduk, makmum semuanya duduk, yang berdiri suruh keluar. Maka insya Allah kita akan diliput oleh TV nasional. Dan jangan lupa saat diwawancara ajak saya, Pak Janji dah mau TV lah kan. Jadi sunnah-sunnah yang sudah tidak ada orang praktek itu menjadi baik untuk dipromosikan lagi. Maka nanti di dalam akhir penjelasan tentang sholat jenazah dikutip di situ, man ahya sunnatan qad umitat min ba'di, barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang sudah mati setelah aku meninggal dunia, kata Rasulullah. Dulu pernah ada di zaman Nabi, tapi kemudian orang tidak berani praktek lagi, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya.
Dan barang siapa yang memulai sebuah bid'ah setelah aku mati, maka dia menanggung dosanya dan dosa-dosa orang yang melanjutkan berikutnya. Maka kita perhatikan sunnah-sunnah Nabi yang sudah tidak lagi dipraktekkan, coba kita praktekkan kembali, supaya itu menjadi sebuah nilai promosi ilmu bagi kita. Maka pada salat sunat tetap disunatkan bangun dari sujud yang kedua, sebelum berdiri untuk rakaat berikutnya ada duduk istirahat. Artinya, mohon maaf saya contohkan, dari posisi sujud yang kedua, ketika kita akan bangun, Allahu Akbar, berdiri. Pada orang yang sholat tasbih, maka ada tasbih yang dibaca ketika duduk istirahat. Begitu selesai tasbih 10 kali sambil sujud, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai 10 kali baru bangun untuk rakaat berikutnya. Maka duduk itu namanya duduk istirahat. Kalau bukan karena sholat tasbih, maka tidak boleh lebih lama dari ukuran duduk di antara dua sujud. Ukuran duduk antara dua sujud tidak boleh lebih lama dari ukuran sekurang-kurang tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi jangan sekarang, supaya lagi sinetron tengah dibeli bersambung. Wa in tarakahal imamu, sekalipun duduk istirahat itu tidak dilakukan oleh imam. Kenapa? Karena imam ada fadilah yang lain, yaitu takbir yang dimulai dari sujud berakhir ketika berdiri. Jadi kalau imam ini memilih duduk istirahat, maka takbir itu akan menjadi sangat panjang dan itu menjadi fahish, keji. Maka bayangkan posisi dari sujud kita takbir sampai berdiri. Maka seharusnya takbir itu dari sini, Allahu Akbar, sampai berdiri. Itu seharusnya. Tapi ketika imam memilih duduk istirahat, bayangkan Allahu Akbar, fahish, menjadi buruk. Kenapa? Karena dalam hukum tilawah, panjang bacaan maksimal itu 3 alif, 6 harakat. Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, karena darurat proses perpindahan yang panjang, agar gerakan salat tidak kosong dari zikir, diizinkan maksimal panjang zikir pada kalimat Allah itu tidak lebih dari 7 alif. Allahu Akbar. Kalau sudah lebih dari 7 alif berhenti, karena itu menjadi fahish, seolah-olah kita mempermainkan ucapan Allah itu dengan ucapan yang sudah tidak benar lagi. Padahal sederhananya Allah itu hanya 1 alif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Makanya pada azan panjang itu, panjang bacaan Allah tidak boleh lebih dari 7 alif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai pada akhirnya La ilaha illallah. Tidak boleh lebih dari 7 alif. Karena bila lebih, itu bagi orang yang mengerti tentang tata caranya akan langsung dipotong nilai kalau ikut musabaqah. Wa in tarakahal imamu, maka duduk istirahat tadi tetap sunat dilakukan oleh makmum sekalipun imam tidak melakukan. Kenapa? Karena dalam sholat yang praktek sunat itu ada beberapa kategori. Ada yang sunat bila dikerjakan oleh imam wajib diikuti oleh makmum, bila ditinggalkan oleh imam wajib ditinggalkan oleh makmum. Apa itu? Sujud tilawah. Kalau imam sujud, makmum wajib ikut. Kalau imam tidak sujud, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah. Yang kedua, ada yang sunat kalau dilakukan oleh imam, makmum wajib ikut. Dan bila ditinggalkan oleh imam, makmum tetap sunat melakukan. Apa itu?
sujud sahwi. Apabila sudah ada sebab untuk boleh sujud sahwi, sujud imam, makmum wajib ikut. Ternyata imam tidak sujud, makmum tetap sunat untuk sujud. Yang ketiga, ada kategori sunat dilakukan oleh imam, makmum boleh ikut boleh tidak, ditinggalkan oleh imam, makmum boleh lakukan boleh tidak. Apa itu? Qunut. Umpamanya nanti setelah selesai pandemik, kalau sekarang banyak sekali qunut, 5 waktu 5 kali qunut ya, nanti selesai pandemik tinggal qunut di waktu subuh saja. Ada yang tidak setuju pada qunut, imam qunut dia boleh tidak ikut ya, jangankan amin mujarah nak buat ya, biasanya tangan hanya di samping nyandung berigennya ulikut kubudu ya, barangkali ya, sah saja. Ataupun sangat fanatik pada qunut, ternyata imamnya tidak mau baca, dia tetap boleh membaca qunut dengan catatan tidak boleh tertinggal dari imam pada 2 rukun berturut-turut. Imam turun untuk rukuk, dia lanjutkan qunut, maka ketika imam bangun untuk duduk antara 2 sujud, dia selesaikan qunut langsung ikut sujud. Nah, maka ada kategori sunat tersebut. Nah, duduk istirahat ini masuk kategori qunut. Imam lakukan, dia boleh lakukan boleh tidak, imam tidak melakukan, dia boleh lakukan boleh tidak. Maka tidak semua sunat dalam solat itu posisinya sama. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya beberapa waktu yang lalu. Kita padakan kajian sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, rukun yang ke-9, tumakninah di dalam solat. Apa definisinya, bagaimana pemahamannya, dan bagaimana praktiknya. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang untuk bisa bertemu kembali di kajian yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.